Sekarang hari Sabtu, gua ada di Jakarta. BTW katanya Jakarta lagi parah-parahnya nih angka corona. Jadi setelah Sodikin 1 kelar di ujung Kulon, itu gue balik dulu ke rumah, terus gue berangkat lagi hari Sabtunya. Rencana gue sih dari Banten itu lanjut ke Jawa Barat ya, jadi di Jawa Barat tempat yang gue pilih itu di Kuningan. Tapi sebelum jalan ke Kuningan, gue mau nginep dulu di rumah adanya bokap gue, Mang Guntur, di daerah Tambun. Jadi ini perjalanannya begini. Singkat cerita, gue udah nyampe Tambun di daerah Setia Mekar kalau nggak salah. Nah itu gue tidur di lapaknya Mang Guntur. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ponakan? Oh, ponakan. Iya. Asar tadi. Sudah kita jamaah aja sini. Putus satu jalur itu tuh. Karena situasi pandemi lagi naik, jadi gua nggak tidur di rumah Manggun, tidurnya di lapak aja. Buka pasang tenda, tidur dalam tenda aja biar nggak digigit nyamuk juga. Rencananya besok mau gas, tapi tadi maghrib gue dapet kabar duka nih dari Cikande. Ya udah, gimana besok aja lah. Gimana ya? Gue baru mulai Sodikin gitu loh. Baru pengen bikin konten yang asik buat ditonton. Sodikin 1 responnya cukup baik ya dari teman-teman gue ya. Banyak yang support. Thank you bro, sis. Tapi Sodikin 2 kayaknya bakal kurang seru deh. Mau asik-asik, mau senang-senang juga nggak enak gue sama keluarga gue sendiri yang lagi berduka, dan gue nggak bisa apa-apa, mau ngelayat tapi gimana bingung gue. Ya moga besok nggak bingung lagi deh, gimana besok aja. Gue bangun hawanya pengen ngegas, ya udah gue gas. Tapi kalau ada kabar terbaru yang memungkinkan gue untuk cancel gas, ya udah gue cancel, tunda dulu. Ini gue di Tambun juga katanya zona merah. Gue kalau di sini juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pengen ke hutan aja dah, nenangin diri. Selamat pagi, sekarang hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Dalam keadaan berduka, Sodikin tetap lanjut. Jadi ya intinya lanjut. Gue harus terus jalan. Niatnya gue pengen ke NTT, sampai NTT. Tapi kondisi lagi begini kan susah ya. Mungkin gue ngelilingin Pulau Jawa dulu kali. Dan Sodikin episode kedua dimulai hari ini. Selamat berjalan. Amin. Jaga protokol kesehatan. Siap. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Hati-hati ya. Amin. Hanya jaga kesehatan. Ngerajin ya Iya. sekolahnya. Tenang. Assalamualaikum.
Sampai Karawang gua sarapan lontong sambil masih kepikiran gua balik kanan atau lanjut. Biar otak lancar mikir, jadi gua makan dulu ngisi perut, siapa tahu gizinya kan naik ke otak tuh. Terus mudah-mudahan muncul ide nih setelah sarapan. Wis mangan ora udut, paru-paru ora smile. I wanna say thank you to Uncle Guntur, the bravest uncle in the world, yang udah ngasih jajan sama masker. Thank you, Gun. Matur nuhun. Kelar ngudut, jalan lagi ke arah timur, lanjut. Makan udah, ngudut udah. Tapi kok hawanya agak malas jalan ya? Baiknya gimana ini? Yaudah gua nontonin orang jalan aja. Fuck you, man. Fuck you. Tiba-tiba suddenly RMC mau ngapain? RMC kemari. Restu the fucking mertua community. Jadi pagi itu tuh ketua RMC Fuad Dedafuk nyuruh gua Sherlock. Katanya sih biar terpantau sama RMC headquarter di Parung, karena gua solo riding resikonya banyak kan. Dan semalam tuh waktu gua di Tambun, gua juga ngasih kabar duka ke mereka atas dasar brotherhood. Katanya sih mereka khawatir ya kondisi mental gue yang lagi down. So sweet anjing. Jaya. Ternyata itu semua palsu kawan. Sebenarnya mereka juga punya agenda turun sendiri yang udah direncanain tanpa gue tahu. Mereka tuh punya rencana touring ke Yogyakarta jauh-jauh hari. Katanya sih mau full tim ya, tapi minus Jian yang lagi sibuk beresin kuliah. Duo Agus, Tia Budi sama Sofyan batal ikut karena katanya situasi pandemi makin parah. Jadi cuma tersisa Hagi sama ketuanya. Dan pagi itu mereka berencana nyulik gua supaya ikut ke Jogja. Terjadilah perdebatan yang cukup alot ya sambil ngopi di Karawang nih. Karena Jogja nggak ada di agenda gue. Malah gue saranin ke mereka buat camping aja bertiga di Kuningan. Tapi Fuad tetap pengen ke Jogja. Sampai akhirnya gue mutusin buat riding bareng aja sampai Cirebon. Dan gue tetap ke tujuan awal gue camping sendiri di Paletungan, Kuningan, Jawa Barat. So inilah kami Restu Mertua Community, berjalan mencari restu ayah ibumu. Lurusnya trek Pantura membuat kami bertiga menikmati kendaraan masing-masing. Dan karena si Keong cuman 125 cc, sementara CB nya Fuad sama Varionya Haji itu 150, gue jadi sering dibuat kesel nih karena kecepatan si Keong mentok di 90-an doang. Setelah enjoy geber motor masing-masing di Pantura,
kami bertiga kehabisan tenaga nih sebelum masuk kota Cirebon, dan memang udah waktunya juga sih untuk makan siang. Kebetulan gue ngeliat warung Pak Gentong khas Cirebon di pinggir jalan, jadi kami berhenti dulu deh nikmatin semangkok makanan khas Kota Wali ini. Sekalian gue mau ngobrol lebih jauh nih tentang misi mereka touring ke Jogja tuh ngapain gitu sebelum gue pisah dari mereka di Sumber Cirebon. Mereka lanjut lurus ke arah Tegal dan gue belok kanan ke arah Kuningan. Rencananya sih kayak gitu, tapi setelah makan si Hagi nyeletuk gini, Pantura panas banget ya, gimana kalau kita ngadam di Dieng? Dan Fuad Dedapuk setuju gitu aja nih sama usulannya Hagi. Oh shit, Dieng emang jadi bucket list gue nih setelah dari Kuningan rencananya, karena fakta ajaib adanya pemukiman penduduk di ketinggian 2400 mdpl yang pengen banget gue kunjungin dan belum pernah kesampaian. Setelah gue pikir-pikir, camping sendirian di Kuningan bisa skip dulu kali ya, demi ini keseruan ngopi di dataran tinggi Dieng bareng sama teman-teman tongkrongan. Hangatnya persahabatan pasti bakal lebih berasa di sana. Lagi pula hati gue lagi berduka nih, nggak baik sih camping merenung sendiri gitu di kaki Gunung Ciremai yang gitu deh. Jadi ya akhirnya gue mutusin untuk ikut sama mereka ngadam di Dieng. Sempat beberapa kali berhenti untuk milih rute karena diantara kami emang belum pernah ada yang pergi ke Dieng ya. Karena sering berhenti juga untuk foto di beberapa gapura perbatasan. Pas maghrib itu kami baru sampai di Pekalongan nih. Terus kita rest di Masjid Fairuz. Keren masjidnya. Masjidnya keren. Dan lanjut belanja perbekalan di minimarket. Beli beberapa bungkus Indomie goreng, Indomie rebus, air mineral, roti, snack, dan tentu saja kopi sachet. Favorit ya kalau lagi nongkrong di Parung. Dari mana, Mbak? Puas dong, puas. Pokoknya ikutin jalan Pantura aja, 26 kilo. Pom bensin terdekat ya. Tapi kemudian kami bingung sendiri ya, karena gue nggak punya kompor portable gitu buat masak itu semua, dan nggak punya juga matras buat tidur di tenda. Malam ya Mbak, kita nggak pernah nih main-main begini. Ini lagi belajar, Pak. Gas 5 kilo. Ini, Mbak. Bisa sewa juga di sini ya. Jadi kalau mau ke perahu itu udah nggak usah bawa apa-apa lah. Sini aja Mbak mampir ya. Tali terbang. Nanti hujan. Anti badai Mbak ya. Ya maklum lah, ini pengalaman pertama sih buat kita ya. Biasanya kalau touring sekitar Jawa Barat itu nginep di rumah temen atau di saudara. Tadinya tuh gue mau beli peralatan camping di kota Kuningan sebelum naik ke Paletungan. Berhubung kami udah ke Palang nyampe Jawa Tengah nih, jadi gue mutusin buat nyari peralatannya di Kota Bawang aja sebelum naik ke Dieng. Perjalanan dari Kota Bawang naik ke Dieng tuh sebenarnya cukup asik ya. Makin tinggi kami naik tuh makin dingin suhunya. Cerah, bikin pemandangan langit malam itu tuh cukup epic lah, cukup indah lah. Riding nanjak berkelok menuju Dieng di bawah sinar bulan, di bawah kelipan bintang, cie. Langit di atas Dieng tuh seolah nyambut RMC gitu dengan pemandangan epic siluet Gunung Prau. Sayang banget nih kamera yang gue bawa kurang bagus buat ngerekam gambar di low light begini. Jadi banyak footage yang gue buang nih perjalanan menuju Dieng karena cuma gelap dan angka speedometer CB-nya Fuad doang nih yang terekam. Kami tiba di camping ground Sikunir itu jam 9:30 malam. Lelah tapi asik sih kalau sama teman-teman ya. Nggak ada footage bangun tenda dan lain-lain karena alasan ya itu tadi,
low light sama low bat. Jadi semua gadget tuh termasuk power bank gua cas di warung. Terus kami istirahat di tenda ya, sekitar jam 1 malam. Gue terbangun tuh karena tendanya basah tuh. Tenda yang gue beli tuh harganya 200.000 doang. Dari temen di kantor, emang nggak punya kemampuan yang oke lah buat nahan embun dieng tuh. Jadi ya gue pergi aja ke warung ngangetin badan. Sumpah dingin banget ini. Nongkrong deh di warung sampai subuh. Pak, Enggak mungkin orang. saya kalau begini nih di Jakarta dibecandain villa kata ya. Bapak dengan bapak siapa? Pak Turyono. Pak Turyono dari Dieng, Desa Sembungan Pak ya. Betul. Ini BTW kita lagi bikin api nih untuk kehangatan. Kelihatan nggak? Nggak kan? Nah, makanya kemari dong ke Dieng. Kita di depan warung Pak Turyono lagi menghangatkan badan ya, menghangatkan badan dengan bara api. Ini sekarang jam berapa? Jam 3 ada? Lebih dari jam 3. Sebentar lagi kita mau naik ke bukit, mau ngelihat sunrise. Pak, sunrise itu matahari terbit kan? matahari Kalau terbit. bahasa Jawanya apa? Sengreng. Oh, munculnya srengenge. Oh, munculnya srengenge. Ya. Oke. Sarangnya ya. Sekarang ya. Jadi kita mau ngelihat sunrise ntar. Oke. Siap melihat sunrise? Siap. Jadi ini kita beli gorengan di bawah nih. Tadi. Bukan ada tukang gorengan. Sama ini nih. Nih, potato. Cuman definisi potato menurut si bapaknya lain lagi. Katanya potato nggak bikin. Lah ini yang dibikin apaan? Padahal kan potato kentang. Aduh, Tapi nih potetonya ada kentangnya. ada kayak manis-manisnya gitu. Iya. Kayak si anjing. Nah, itu. Jadi kita lagi muncak lagi. Nanjak. Mau ngapain Gi nanjak Gi? Ngelihat masa depan. Ya, Ya, brother. ya. Harusnya. Yaudah, stop dulu deh. Pemuda lemah. Napas lintingan. Pengen jadi petualang. Mimpi. Luar sekali ya Ini kan pribadi. Awas akar pohon melintang menghalangi langkahmu kawan. Bisa disimpulkan kita sudah tiba Di puncak. Dan kita akan melihat sunrise dari sana. Come. I am happy. Gimana? Cicilan sudah lunas? Alhamdulillah, cuman belum ditebus aja BPKB-nya. Kalau kamu? Kita gagal ngelihat sunrise karena kabutnya tebal. Setebal muka lo. Nih dia kabutnya nih. Sini kita turun lagi ke tenda buat leha-leha, rebahan, jemur sepatu. Nggak ada pemandangan cuman muka gua doang nih bangun tidur. Nggak apa-apa kan? Gua ganteng ini. Ini teman gua nih. Pria sangar berkupluk pink. Ulah ini. Padahal nu warna ki ae. ya kan lebih cerah warna, lebih tinggi tingkat keselamatan. Oh gitu ya, filosofinya ternyata ada ya. Oh, kan medan ekstrim. Di saat berkabut kan penglihatan Ternyata gue baru tahu ya. jadi berkurang. Cerita lucunya adalah gini lagi. Ya. Jadi kita mau lihat sunrise. Kita udah di spot yang bagus banget nih.
Nggak taunya kita menghadap selatan. Emang ini hadapnya selatan? Kabut semua kan. Ngapain begini-begini? Rocker. Bagaimana caranya pakai kupluk tapi nggak dicengin sebagai tukang villa? Pakai goblok dengan style. Dengan style. Style. Ini kali ya dengan style ya. Matanya harus ditutup sampai ke mata, tutup. Jamet style. Jamet style. Kembali lagi dengan Jamet petualang di sini ya. Dengan teman gua nih Hagi dan teman gua ini Jamet Pink. Jamet Pink. Lah cabut lah. Sebenarnya jati diri gua itu Jamet ya. Kalau pengen tahu jauh dalam lubuk hati gua tuh gua seorang Jamet. Jamet natural. Bubar hujan. Ayo. Ya di belakang gua itu sejenis pos ya. Pos tempat orang berteduh dari gerimis. Itu buat orang ya. Karena kita setengah orang. Jadi ya ini kelakuannya nih. Kita menemukan cimeng. Mana guys? Cimeng alami. Nggak tahu Pak Taryono. Cemeng sayur. Sama latana jamet. Jadi Gi, kesimpulannya itu kita nggak bisa ngelihat sunrise karena Ya mungkin memang bukan takdir kita ya. belum rezeki. Bukan saatnya hari ini. Mungkin hari esok. Momennya tidak pas dan sekarang gerimis. Orang-orang pada neduh sih di situ kalau kelihatan di kamera ya. Tapi karena kita setengah orang ya udah kita mah mau pulang ke tenda karena Kita lanjutin halunya. Kita haludai dulu hari ini. haludai. Kita mau foto-foto dulu nggak? Oke teman jalanku, sekarang aku lagi menuruni bukit. Aku nggak tahu nih bukit namanya apa. Bukit tindakan. Oh no, 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 no. Gimana bang? Semalam villa sold out. Villa lumayan penuh ya, terisi. Banyak orang pengen check in. Ya lumayan lah buat supaya dapur, ya dapur ngebul ya kan. Anak bisa jajan. Teman kita mana? Teman kita. Tunggu. Mamang Villa berkupluk pink. Ayo, semangat. Ada toilet, gue pengen pipis dulu. Pinky, aku mau ke toilet dulu. Ini tolong pegang vlog. Asu KB. Ini tenda kita nih. Si Keong
nyampe Dieng si Keong. Ini gak Vario nyampe Dieng nih dengan cara zigzag. Kalau ini sih udah nggak bisa diragukan lagi. Baru kelar opname, test ride-nya langsung ke dataran tinggi Dieng. Mantap kali bro. Jadi kita tuh camping, tendanya di pinggir danau. Ini danau ya. Kondisinya sekarang masih gerimis. Tadi kita turun dari spot sunrise itu hujan lumayan deras dan sekarang masih gerimis. Tenda sih pakai flysheet tapi kayaknya sih rembes ini. Soalnya nggak semua kena.